Di Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dalam renungan sapaan pagi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara ya untuk membaca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Nah, saya itu pernah ikut pelatihan kepemimpinan ya. Dan di sana kami diajarkan untuk mengucapkan mutu ya, salah satu berapa mutu. Salah satunya adalah pelayanan itu kehormatan bukan beban ya. Pelayanan itu kehormatan bukan beban. Nah, saya senang dengan mutu ini dan saya belajar untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi saat saya mengerjakan sesuatu ya yang mungkin menurut pendapat orang lain nggak perlu saya kerjakan karena ada orang lain yang bisa mengerjakannya ya. Tapi saya ini nggak biasa nunggu-nunggu orang begitu ya. Dalam arti ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya bisa dilakukan oleh orang-orang lain, tapi orang nggak mau mengerjakannya, mungkin pekerjaan yang remeh-remeh begitu, saya akan mengerjakannya sendiri ya, tanpa saya perlu memikirkan, tanpa saya perlu bertanya-tanya, atau tanpa saya menegur orang, kenapa kamu tidak mengerjakannya ya. Atau saya berpikir kenapa harus saya mengerjakannya ya, atau pikiran-pikiran yang lain yang senada dengan itu. Kadang-kadang saya heran, orang mengerjakan sesuatu itu sambil ngomel, sambil menggerutu, sambil marah-marah begitu. Kerjaan begini kok nggak bisa dikerjakan, kenapa, apa sih yang dia kerjakan kok malas sekali ya. Kadang-kadang perkataan seperti itu muncul ketika kita mengerjakan sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan oleh orang lain ya, tidak harus kita. Nah, tetapi yang saya temukan di dalam mutu ini, itu pelayanan itu sebuah kehormatan. Artinya ketika kita mendapatkan sebuah kehormatan di dalam sebuah pelayanan apapun, pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kita ada ya. Jadi kalau itu sebuah kehormatan, tentu kita akan dengan bangga mengerjakannya, dan kita akan berpikir ya puji syukur ya bahwa orang tidak mau mengerjakannya sehingga saya lah yang mendapat kehormatan itu. Tetapi yang banyak terjadi adalah banyak orang merasa marah, merasa ya, kalau buat saya karena lucu, merasa cemburu dengan orang yang tidak mendapatkan kehormatan gitu. Melayani tetapi dengan ngomel-ngomel, dengan menggerutu. Nah, itu buat saya tidak akan mendatangkan sukacita ya, tidak. Nah, jadi kita itu harus belajar untuk mengucap syukur, saudara ya. Jadi ketika ada sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan orang lain tetapi kita mengerjakannya, lakukan itu sebagai sebuah kehormatan. Tuhan katakan dari Tuhanlah upah itu terpelihara. Jadi kita tidak perlu cemburu, tidak perlu iri hati pada orang lain yang tidak mau mengerjakan apapun, saudara. Kenapa harus kita cemburu ya? Kenapa kita harus iri? Atau ketika kita merasa ketika kita mengerjakan sesuatu, tapi orang lain yang mendapatkan pujian ya. Saya pernah mengalami itu ya, bersusah payah mengerjakan sesuatu, menggulkan sesuatu, begitu gul, pekerjaan itu diakui oleh orang lain, tidak mengerjakan apa-apa ya. Nah, tapi saya nggak peduli hal itu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa upah saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memperdulikan
apa yang saya kerjakan dengan tulus, dengan baik. Dan saya melihat, saudara, ya, kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan luar biasa di dalam hidup saya, terutama dengan teman-teman pengangguran itu, saudara, ya. Saya ini belakangan itu banyak dapat kiriman anggur dari beberapa teman di Jawa itu, dan luar biasanya mereka nggak minta ongkos. Saya bilang berapa, saya ganti ongkosnya, mereka nggak minta. Mereka mengirimkan saya anggur-anggur yang selama ini saya rindukan, saya kepingin punya, tapi harganya cukup mahal. Dan belakangan ini karena banyak kebutuhan, banyak pengeluaran, saya agak segan mengeluarkan uang untuk anggur-anggur yang saya inginkan itu. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan melihat isi hati saya, Tuhan mengerti keinginan saya. Dan melalui sahabat-sahabat di pengangguran ini, berapa seller di Jawa, mereka mengirimkan anggur-anggur yang persis seperti apa yang saya inginkan, saudara. Maka saya percaya ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, saudara, tanpa perlu harus mengharapkan pujian atau iri kepada orang lain ketika orang lain tidak mengerjakannya, atau mengatakan bahwa seharusnya itu bisa dikerjakan oleh orang lain, nggak perlu saya. Nah, kalau saya katakan, kalau kita menggerutu dengan itu, ya nggak usah dikerjakan, daripada saudara bersalah, ya, hati nggak tulus, ya. Jadi kita kerjakan semua dengan sukacita, dan percayalah, seperti apa yang saya alami, Tuhan memperhatikan apa yang saudara kerjakan. Maka Tuhan sendiri akan membalas saudara dengan caranya, ya, dengan di dalam kemurahannya. Itu yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Jadi saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Jadi saya mendapatkan banyak dalam satu minggu ini, saudara, berapa seller di Jawa mengirimkan anggur-anggur yang saya, tanaman anggur yang saya rindukan, saya miliki. Nah, itu saya kira hanya sebuah contoh, saudara. Tapi itulah, ya, pelayanan itu sebuah kehormatan. Jadi janganlah kita melakukannya untuk mendapatkan pujian, ya, apapun itu. Itu firman Tuhan bicara tentang sedekah, ya, sedekah, ya. Jadi kalau sedekah itu seperti saya katakan, sedekah itu didasarkan pada rasa belas kasihan, ya. Jadi kalau kita mengasihi orang lain lalu kita memberikan sedekah, kita nggak perlu kita pamer-pamerkan kepada orang. Sedekah apa? Sedekah itu tidak pernah banyak, sebab itu berdasarkan rasa belas kasihan. Tapi kalau saudara memberi sebagai sebuah anugerah, saudara, ya, memberi sebagai sebuah kehormatan, artinya saudara orang terhormat, kita punya kelebihan, mari kita berbagi dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang membutuhkan, saudara. Menunjukkan kehormatan saudara, menunjukkan kemurahan hati saudara. Saat kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang-orang lain, tidak perlu kita mengejar rasa hormat, rasa pujian. Ya, kalau kita mengejar hanya rasa hormat, rasa pujian, kita akan pamer itu kepada orang lain apa yang kita kerjakan, dan orang mungkin akan memberikan pujiannya, orang mungkin akan bertepuk tangan untuk saudara, tapi percayalah, itu bukan pujian yang tulus, itu bukan tepuk tangan yang tulus, saudara. Tetapi kalau kita mengerjakannya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, semata-mata supaya orang bisa melihat kemurahan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara, maka firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya merindukan saudara kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia, bisa mengucap syukur senantiasa. Maka apapun pelayanan kita di hari ini, pekerjaan yang kita lakukan bagi diri sendiri, bagi sesama, bagi keluarga, bagi masyarakat, mari kita kerjakan itu dengan sukacita, saudara, dengan rasa syukur, karena saudara kita masih memiliki kesempatan, kehidupan, waktu, usia, kesehatan, dikala banyak orang lain saat ini sedang menderita oleh karena COVID, saudara. Saya percaya ada banyak dari mereka merenungkan kehidupan mereka dan menyesali tentang apa yang mereka nggak kerjakan atau mereka yang belum kerjakan. Tapi kita yang diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan hari ini, mari kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, karena itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Di Tuhan, saya bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan dalam Roh Kudusnya akan memimpin saudara sehingga kemanapun saudara pergi hari ini, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Salam sehat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.